的小孩都平安。我游历大荒，究竟是谁？无处可去。要发誓，同苍玄。在西汉的景色看多了也是，但要命。看了，我不再是孤零零的一个人。祝你达成王不可以死。像外夷还有父王这样的男人，春秋留名，万世敬仰。我不恨你。Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Tidak Ada Cinta untuk season yang kedua yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang pertama, dan season yang pertama ada di deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali menemui sepupunya bernama Qiang Xuan yang sedang minum bersama di istana Xijin, tepatnya di kota Ziyi. Namun di season kedua kali ini Qiang Xuan yang sudah menjadi seorang raja kerajaan Xi'an. 外爷还真是心意相通啊！不仅仅是因为他给了我王位。 Kedatangannya Xiao Yao ke sana hanya ingin memberikan bunga kepadanya karena bunga ini pemberian mendiang bibi mereka sebelum meninggal untuk Qiang Xuan, dan memberikan nasihat kepadanya agar bunga tersebut diberikan untuk wanita yang dicintai oleh Qiang Xuan. Mendengar hal itu, Qiang Xuan hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum karena bagaimanapun juga wanita yang ia cintai sebenarnya berada di hadapannya. Namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena Xiao Yao merupakan adik sepupunya. 总觉得路还很长。 Dengan melihat wajah Qiang Xuan yang begitu bersedih, Xiao Yao pun menganggap kalau Qiang Xuan saat ini memiliki sebuah beban yang berat dikarenakan ia yang saat ini merupakan seorang raja. Ia pun langsung memegang tangannya dan mengatakan kalau ia akan tetap bersamanya. Padahal Qiang Xuan bukan memikirkan tentang kerajaannya, melainkan memikirkan Xiao Yao. Di tempat lain di kota Ziyi, tepatnya di kediaman keluarga Cenrong, terlihat Xin Yu yang merupakan anak dari seorang bangsawan telah kedatangan seorang pelayan yang memberikan beberapa contoh pakaian untuknya. Lalu pelayan tersebut mengatakan kalau Raja Qiang Xuan belum membalas surat dari Xin Yu yang sebelumnya telah memberikan selamat kepadanya atas naik jabatan menjadi seorang Raja Xi'an. Mendengar kabar itu, Xin Yu sedikit kecewa, namun ia tetap berpikir positif yang kemungkinan Qiang Xuan tidak membalas surat darinya dikarenakan banyaknya surat dari orang-orang yang memberikan selamat kepada sang raja yang memungkinkan surat miliknya tidak dibaca. Maka dari itu ia pun menulis surat ucapan selamat kembali dan akan memberikan kepada sang raja untuk kedua kalinya. Sedangkan di kediaman Raja Haoling, tepatnya di wilayah Gunung Lima Dewa, terlihat anaknya bernama Anian, sekaligus merupakan adik dari Xiao Yao, sedang mempersiapkan hadiah untuk kakak sepupunya yaitu Qiang Xuan, yang saat ini menjadi seorang Raja Xi'an. Kemudian Raja Haoling pun datang ke sana dan mengizinkan anaknya tersebut untuk pergi ke kota Ziyi, dikarenakan ia menganggap kalau Anian sudah dewasa. Lalu Rusao yang merupakan pengawal sang raja mengatakan apakah tidak cemas dengan perilaku Anian yang memungkinkan akan menimbulkan masalah di sana dikarenakan Qiang Xuan yang saat ini bukan seorang jenderal melainkan seorang Raja Xi'an. Namun Raja Haoling percaya kepada Anian, apalagi di sana terdapat kakaknya yaitu Xiao Yao. 苍玄现在是西，要头疼也该是别人。 Kembali kepada Xin Yu yang sedang memikirkan kenapa Qiang Xuan belum membalas surat keduanya juga. Lalu di sana ia tak sengaja para pelayan yang sedang membicarakan tentangnya kalau ia tidak mungkin dipilih menjadi ratu dan kemungkinan akan dipilih menjadi seorang selir. Hal tersebut didengar olehnya sehingga pelayan miliknya pun langsung mengusir para pelayan tersebut. Kemudian Xin Yu pun bertanya kepada pelayan miliknya apakah ia tidak pantas dipilih oleh Qiang Xuan menjadi seorang ratu dan siapakah wanita dari keluarga bangsawan yang menjadi saingannya.
Pelayan itu menjelaskan kalau ada satu wanita yang sangat dekat dengan sang raja. Ia merupakan seorang putri dari keluarga Gunung Lima Dewa yang bernama Xiao Yao. Namun di sana Xin Yu merasa kalau Xiao Yao merupakan adik sepupu sang raja yang tidak mungkin dipilih menjadi ratu nantinya. Sedangkan di istana, terlihat Qiang Xuan bersama para menterinya sedang mengadakan sebuah rapat dengan memberikan usulan kalau kota Zi ini menjadi ibu kota. Dikarenakan semenjak Qiang Xuan menjabat seorang raja, Qiang Xuan tidak pernah ke kota Xi'an yang merupakan ibu kota milik kerajaan mereka. Hal tersebut pun ditentang oleh Qiang Xuan karena memindahkan ibu kota melibatkan banyak hal dan memerlukan susunan rencana yang matang. Maka dari itu untuk sementara waktu kota Xi'an tetap menjadi ibu kota kerajaan mereka dan ia akan memikirkan kembali suatu saat nanti. Setelah keluar dari istana, ia pun sudah ditunggu oleh para pelayan milik selir Sensui. Di sana mereka mengatakan kalau di kediaman selir Sensui terdapat tamu dari keluarga Chenrong, yaitu Xin Yu. Mendengar hal itu, Qiang Xuan pun langsung beralasan kalau ia sedang sibuk karena sudah ditunggu oleh kakeknya. Kembali kepada Xin Yu yang sedang minum teh bersama dengan selir Sensui. Lalu datanglah pelayan di sana dengan melaporkan kalau Raja Qiang Xuan tidak bisa bertemu dengan Xin Yu karena sang raja sedang sibuk. Mendengar hal itu Xin Yu menjadi kecewa, padahal ia datang ke sana untuk memberikan selamat secara langsung kepada sang raja. Kemudian Qiang Xuan yang telah sampai di kediaman sang kakek. Di sana ia melihat sang kakek sedang bermain catur bersama An Nian dan Xiao Yao. Dengan melihat sang raja ada di sana, An Nian pun langsung memberikan hormat. Lalu Qiang Xuan tanpa ragu meminta izin kepada sang kakek kalau ia akan memilih putri dari keluarga Sang Yang sebagai selirnya, yang membuat mereka sangatlah terkejut, terutama An Nian. Dan dengan mendengar hal itu Xiao Yao memberikan selamat kepadanya. Namun di sini Qiang Xuan justru merasa kecewa kepada Xiao Yao karena ia melihat Xiao Yao yang tidak sama sekali merasa cemburu. 我知道。我还有一堆政务要处理。 Lalu Xiao Yao pun menemani An Nian yang sedang kecewa kepada Qiang Xuan yang mencari wanita lain selain dirinya untuk dijadikan selir. Padahal ia juga ingin menjadi selirnya. Lalu sang kakek pun datang ke sana. Dengan keadaan mabuk, An Nian pun tanpa malu langsung menjelaskan kalau ia sangat mencintai Qiang Xuan sehingga ia meminta bantuan sang kakek. Mendengar hal itu sang kakek sangatlah terkejut. Namun dikarenakan ia tahu kalau An Nian sedang mabuk, ia pun langsung memberikan jawaban untuk bersedia membantunya, yang membuat An Nian pun sangatlah senang. Setelah itu Xiao Yao langsung memarahi sang kakek karena telah berbohong kepada An Nian untuk dijadikan selirnya Qiang Xuan, dan sang kakek menjawab kalau Xiao Yao bersama An Nian merupakan cucunya yang sangat ia sayangi. Ia rela berbohong, yang terpenting An Nian senang. Kemudian Xiao Yao meminta izin kepada sang kakek agar ia bisa bertemu dengan Xiang Liu. Namun di sini sang kakek justru menolak permintaannya dan tidak akan membiarkan Xiao Yao bertemu dengannya karena dulu Xiang Liu pernah bertarung dengan Qiang Xuan yang membuat Qiang Xuan terluka parah. Dan diceritakan kalau Xiang Liu merupakan siluman ular berkepala 9 yang saat ini Xiang Liu juga menyamar menjadi Fang Bei yang selalu mendekati Xiao Yao. Setelah itu raja terdahulu kedatangan kedua anaknya yang tidak menyetujui akan perpindahan ibu kota dan meminta sang ayah untuk menolak keputusan dari Qiang Xuan nantinya jika kota Zi ini menjadi ibu kota baru. Mendengar hal itu sang ayah mengatakan kalau ia sudah tua dan sudah tidak mau mengurusi pemerintahan lagi. Keputusan mutlak dijadikannya kota Zi menjadi ibu kota baru atau tidak itu tergantung keputusan dari Qiang Xuan yang saat ini menjadi seorang raja Xi'an. 强势，若父王不出面阻止的话。 Setelah kedua pamannya itu pergi dari sana, Xiao Yao pun datang dan menanyakan hal yang sama kepada sang kakek, yang membuat sang kakek menjadi pusing karena keputusan hanya berada di tangan Qiang Xuan dan ia tidak berhak memberikan keputusan tersebut tentang ibu kota Zi menjadi kota yang baru. 爆发武王之乱。 Sementara di sisi lain, kini putri dari keluarga Sang Yang sudah dinobatkannya menjadi seorang selir Raja Qiang Xuan. Dan mendengar dekret tersebut membuat Xin Yu menjadi kesal karena Raja Qiang Xuan saat ini sudah memiliki 2 selir. 不如弹会儿琴吧，确实连见一面都困难。让老夫人来。
kembali kepada Xiao Yao yang sedang membawa bahan obat-obatan. Namun tiba-tiba barang itu pun terjatuh. Lalu tak lama kemudian Sanjing pun datang ke sana untuk membantunya dan memberitahukannya kalau ia akan menyuruh para pelayan untuk mengambil bahan obat-obatan yang baru. Namun Xiao Yao langsung menolak bantuannya itu dan langsung pergi dari sana. Sanjing yang ingin tahu kemana Xiao Yao pergi, ia pun menggunakan cermin ajaib untuk melihatnya, dan ternyata saat ini Xiao Yao berada di tempat permainan. Bahkan di sana juga terdapat Fang Bei yang baru datang ke sana yang ingin menantang Xiao Yao bermain, dan taruhannya adalah yang kalah harus menjawab pertanyaan dari pemenang dan tidak boleh berbohong. Dengan mendengar hal itu, Xiao Yao pun langsung menyetujuinya. Diceritakan Fang Bei merupakan nama samaran ketika ia menjadi seorang manusia. Baik Xiang Liu atau Fang Bei merupakan orang yang sama, dan ia merupakan siluman ular berkepala 9. Di babak pertama, Fang Bei menang dan langsung bertanya kalau Xiao Yao menyukai siapa. Lalu Xiao Yao hanya memberitahu kalau dirinya menyukai orang yang ingin menghabiskan hidupnya bersama. Dan Sanjing yang melihat semua itu dari cermin hanya bisa terdiam saja. Kemudian di babak yang kedua, Xiao Yao yang menang dan ia langsung bertanya kepada Fang Bei jika diberi kesempatan sekali lagi, apakah Fang Bei tetap memilih jalan ini. Setelah lama terdiam, akhirnya Fang Bei menjawab iya, karena di jalan ini dirinya akan bertemu dengan orang yang sangatlah penting. Namun jika memilih jalan lain, mungkin dirinya tidak bisa bertemu dengan orang itu lagi. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung beranggapan bahwa orang yang dimaksud adalah ayah angkatnya, padahal yang dimaksud orang penting itu adalah Xiao Yao. Melihat Xiao Yao yang salah paham kepada dirinya, Fang Bei hanya bisa diam saja. Kemudian karena Xiao Yao merasa sedikit kesal, dirinya langsung pergi. Sementara Sanjing yang masih memantau Xiao Yao dari cermin ajaib menjadi sangatlah bersedih karena dulu ia pernah mengingkari janji Xiao Yao dan meninggalkannya. Setelah itu Fang Bei terus mengikuti Xiao Yao dan bertanya kemana calon suami kebanggaannya. Mendengar hal itu Xiao Yao sedikit terkejut karena Fang Bei mengetahui dirinya telah bertunangan. 为你做完药，我想解掉你我之间的蛊。你放心，蛊解掉以后，对，我先走了。 Di tempat lain, terlihat para menteri yang sedang berdiskusi tentang pemindahan ibu kota baru jika itu disetujui oleh sang raja. Tiba-tiba para pelayan mengantarkan hidangan untuk mereka dan ternyata hidangan tersebut sangatlah enak yang membuat para menteri ingin bertemu dengan juru masaknya dan memberinya penghargaan. Tiba-tiba Raja Qiang Xuan datang dan ternyata ia yang telah memasak hidangan ini. Melihat sang raja, semua para menteri terkejut dan langsung memberikan salam hormat kepadanya. Lalu sang raja mengatakan makanan ini semua untuk mereka atas permintaan maafnya, karena dirinya lah semua para menteri yang ada di kota Xi'an pergi ke kota Zi ini. 东至东海，统辖大半个。 Kemudian Qiang Xuan juga mulai melakukan pendekatan mencoba akrab dengan mereka semua yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan saat memindahkan ibu kota mereka nantinya, karena ia hanya ingin membuat rakyatnya makmur dan hidup damai. 接了我们西延过去的奸士族们走的路，忘记。 Kembali kepada Xiao Yao yang singgah di sebuah kedai bersama Fang Bei. Pemilik kedai di sana merasa terkejut dan memberitahu kalau ia baru pertama kalinya melihat Fang Bei membawa seorang wanita untuk makan di sini. Sementara Sanjing yang sedang berjalan bersama pengawal pribadinya dan membicarakan Xiao Yao. Namun ternyata mereka berdua juga masuk ke dalam kedai tersebut, yang dimana Fang Bei bersama Xiao Yao juga sedang makan di sana. 兄弟呢，就是一不小心让一个女人失。 Dengan melihat Xiao Yao, pengawal pribadi milik Sanjing yang bernama Li Rong ini mencoba untuk mengajaknya berbicara, bahkan membandingkan jika Sanjing yang merupakan tuannya ini lebih tampan dan gagah daripada Fang Bei. Mendengar Li Rong terus menjelekkan Fang Bei, Xiao Yao pun menjadi marah dan langsung memberitahukannya bahwa dirinya sudah bertunangan dan itu bukan dengan Fang Bei. Mendengar kata bertunangan, Li Rong sangatlah terkejut dan penasaran dengan siapa Xiao Yao bertunangan. Lalu Xiao Yao langsung mengaku kalau ia sudah bertunangan dengan Feng Long, yang membuat Li Rong sangatlah terkejut karena wanita di hadapannya ini merupakan adik sepupu dari Raja Qiang Xuan. Dan setelah itu, Xiao Yao bersama Fang Bei pun langsung pergi dari sana. Di saat mereka sedang berjalan, Xiao Yao mengatakan bahwa kota Zi saat ini sudah berbeda dan mengingatkan Fang Bei untuk selalu berhati-hati.
Fang Bei pun hanya bisa tersenyum dan merasa bahwa Xiao Yao sedang mengkhawatirkannya. Mendengar Xiao Yao mengatakan bahwa sangat sulit menemukan orang untuk melakukan perjalanan bersama, Fang Bei justru mengatakan bahwa yang sulit adalah mencari orang yang punya hobi yang sama dan saling tulus yang bisa membuat perjalanan menjadi menarik. Mendengar hal itu, Xiao Yao pun bertanya apakah seharusnya dirinya tidak menikah dengan Feng Long, dan kalau bukan dengan Feng Long, dirinya seharusnya menikah dengan siapa, sambil terus menatap Fang Bei. Di sini Fang Bei hanya tersenyum dan juga tidak tahu, hingga membuat Xiao Yao menjadi sedikit kesal. 你问我， Tak lama kemudian, Anian bersama Xin Yu pun datang memanggil Xiao Yao, dan melihat itu Fang Bei pun langsung meninggalkannya. 是你的事情。 Namun Xiao Yao terus menatap kepergian Fang Bei sampai Anian mendatanginya dan bertanya kalau Xiao Yao sedang melihat siapa. Xiao Yao menjawab kalau ia hanya melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki tanpa sebuah tujuan, yang membuat Fang Bei mendengarnya pun langsung berhenti dan menoleh ke belakang. Namun di sana Xiao Yao sudah pergi dari sana. Kembali kepada Qiang Xuan yang menyetujui untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke kota Zi ini, dan ia akan mengutus Yu Jiang untuk mengurus pemindahan ibu kota tersebut. 陛下，圣明，圣明。 Raja terdahulu memberikan pujian kepada Qiang Xuan karena mengurus pemindahan ibu kota dengan sangatlah baik. Namun Qiang Xuan menjawab jika ini semua karena atas sang kakeknya juga, karena sebelumnya sang kakek telah memberikan persetujuannya dengan keluarga Sangyang untuk dijadikan putrinya sebagai selir miliknya, dan hal ini sangatlah membantu dalam mengurus masalah pemindahan ibu kota, karena keluarga Sangyang terkenal memiliki ribuan kereta kuda yang dapat membantu melakukan pemindahan barang dan dokumen rahasia secara aman. 是。 Keesokan harinya, Xin Yu pun datang menemui Qiang Xuan dan membawa makanan kue kesukaannya. Dan di saat Xin Yu ingin memberikan kue tersebut kepada Qiang Xuan, pelayan di sana langsung mengambil kue itu dan ingin mencicipinya terlebih dahulu, karena seorang raja tidak boleh sembarangan makan. Dan itu membuat Xin Yu sedikit kesal. 守着当初许下的誓言。 Lalu di saat makanan itu terasa aman, Qiang Xuan pun langsung makan kue yang diberikannya dan itu rasanya enak sekali, sehingga Xin Yu pun menjadi senang mendengarnya. 我以后时常做给陛下。 Hingga di malam harinya raja terdahulu mencoba menyuruh Qiang Xuan untuk merekrut Xiang Liu, walaupun dulu mereka pernah bertarung demi Xiao Yao. Namun itu semua karena kesalahpahaman saja. Xiang Liu yang memiliki kekuatan spiritual akan membuat kerajaan mereka semakin kuat jika Xiang Liu bergabung. Dengan mendengar nama Xiang Liu, Raja Qiang Xuan langsung mengaku bahwa hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan mengajaknya bergabung. Namun ia akan mencobanya. 尽全力促成。 Keesokan paginya, Li Rong yang diutus oleh sang raja untuk bertemu dengan Xiang Liu, dan Xiang Liu ini merupakan siluman ular berkepala 9 yang juga merupakan jelmaan dari Fang Bei. Di sana Li Rong memberitahukan bahwa sang raja meminta Xiang Liu untuk bergabung dengan mereka. Namun Xiang Liu menjawab jika ia tidak mau bergabung dan menyuruh Li Rong untuk segera pergi dari hadapannya. Di sisi lain, terlihat Xiao Yao yang bersedia membuat para pelayannya di sana mencoba menghiburnya dengan mengajak Xiao Yao keluar berjalan-jalan. Namun Xiao Yao tetap tidak mau dan mengaku bahwa dirinya tidak tertarik dengan semua itu. Tak lama kemudian Raja Qiang Xuan pun datang ke sana dan bertanya ada apa dengannya karena akhir-akhir ini terlihat sangat tidak semangat. Xiao Yao pun menjawab kalau ia merasa dirinya selalu memikirkan keseharian di kota Kingsui dan kehidupannya di istana Zhaoyan sewaktu kecil. Xiao Yao yang sangat suka dengan kenangan indah itu. Namun di sisi lain juga ia tidak ingin tenggelam dalam kenangan masa lalu tersebut, yang dimana waktu itu ia sangat mempercayai dan mencintai seorang pria yaitu Sanjing. Namun ia justru dikhianatinya dengan kebohongan. Dan di saat ia melihat ke wajah Qiang Xuan, Xiao Yao langsung bertanya mengapa Qiang Xuan kelihatan lebih sedih darinya. Sambil memegang tangannya, Xiao Yao juga menyuruh Qiang Xuan untuk tidak terlalu khawatir akan dirinya. Di sini Qiang Xuan mengatakan kalau ia hanya berharap ada seorang pria yang dapat menyembuhkan rasa sakitnya Xiao Yao agar Xiao Yao merasa dipentingkan dan dihargai. 肉体上的伤都能医治， 但现在有你的陪伴，我只是希望有一个人。 Di sisi lain, Sanjing yang belum tidur juga, Jingya yang merupakan pelayan pribadinya menyuruh untuk segera beristirahat. Namun Sanjing malah menyuruhnya untuk duduk dan mengajaknya mengobrol sebentar.
Kemudian Jingya menceritakan tentang Lan Mei yang merupakan kakak ipar Sanjing sebelum meninggal. Ia sangat ingin menemui Sanjing karena ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Mendengar hal itu, Sanjing menjadi sangatlah penasaran tentang apa yang ingin kakak iparnya sampaikan kepadanya, karena saat itu Lan Mei yang meninggal secara tiba-tiba. 结果反倒等来了他自尽的死讯，想找族长评理。 Di tempat lain, Feng Long yang melihat adiknya selalu cemberut, ia pun mencoba untuk menghibur adiknya itu dengan memberitahukan kalau di dalam hatinya Raja Qiangxuan tidak hanya ada satu wanita, dan menyuruh adiknya ini untuk mencari pria yang lain. 眼前就有机会。 Kemudian beralih ke tempat lain, yang dimana Qiangxuan datang di saat Xiao Yao bersama Anian sedang bermain tebak-tebakan angka, dan karena Anian yang selalu kalah membuat wajahnya menjadi berantakan. 满脸花， Dan melihat itu Raja terdahulu menyuruhnya untuk segera memperbaiki riasannya itu. 阿念， Kemudian Raja terdahulu bertanya kepada Qiangxuan tentang pemindahan ibu kota. Mendengar itu, Qiangxuan hanya memberitahukan pemindahan ibu kota baru sangatlah lancar dan sudah banyak keluarga lama yang pindah ke dataran tengah ini. Raja terdahulu juga menyuruhnya untuk segera menobatkan seorang ratu, dan Xiao Yao juga langsung bertanya kepada Qiangxuan siapa yang ingin ia jadikan sebagai ratunya. Namun Qiangxuan malah bertanya bagaimana menurut Xiao Yao. 你问我做什么？ 爷爷， Lalu Raja terdahulu langsung memberitahukannya bahwa Qiangxuan hanya boleh memilih Xin Yu yang merupakan keluarga Cenrong sebagai ratunya. Dan Raja terdahulu juga menjelaskan alasan semua itu untuk kepentingan kerajaan demi memiliki banyak pasukan. Namun mendengar hal itu, Xiao Yao langsung mengatakan bahwa dirinya tidak setuju, yang membuat Qiangxuan sedikit tersenyum. 你们把阿念放在哪里？ Kemudian Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya tidak menentang menjadikan Xin Yu sebagai ratu, namun dirinya hanya mengkhawatirkan tentang perasaan Anian yang sangat mencintai Qiangxuan. Mendengar hal itu, Raja terdahulu langsung menjelaskan kalau Anian dan Qiangxuan merupakan adik sepupu. Bagaimana mungkin ia menyetujui pernikahan mereka tersebut? Kemudian Xiao Yao bertanya kepada Qiangxuan siapakah yang ia pilih untuk menjadi ratunya, Xin Yu ataukah Anian. Dan dengan perasaan yang sedih, Qiangxuan hanya bisa memberitahu bahwa dirinya menerima siapa saja yang akan menjadi ratunya. Lalu ia pun langsung pergi dari sana meninggalkan mereka berdua. 让他一个人静一。 Setelah itu Xiao Yao menemui Anian dan memberitahukannya kalau kemungkinan Qiangxuan akan memilih Xin Yu, karena bagaimanapun juga Qiangxuan bersama Anian merupakan adik sepupu yang tidak bisa menikah. Mendengar hal itu, Anian sangatlah kecewa, dan ia yang tidak ingin melihat Qiangxuan menikah dengan Xin Yu. Ia pun akan mempersiapkan diri untuk meninggalkan istana ini dan kembali pulang ke Gunung Lima Dewa. Bahkan ia juga mengajak Xiao Yao untuk pergi dari sini, karena jika Xin Yu sudah menjadi ratu maka Xin Yu akan menyiksa mereka. Demi Anian yang terlihat bersedih, ia pun akan menemaninya untuk pulang bersama. Kembali kepada Qiangxuan yang terus memikirkan apa yang harus ia lakukan dan siapakah wanita yang akan ia jadikan sebagai ratunya. 我想让小妖当我的王后。 Sesaat ia pun tidak sengaja melihat Xiao Yao dan pelayannya yang membicarakan tentangnya, yang dimana Xiao Yao mengingat kembali kenangan saat dirinya dan Qiangxuan masih kecil berada di pohon flamboyan ini dengan bermain ayunan. Mendengar hal itu, Qiangxuan terlihat sangatlah bersedih karena ia yang hanya bisa memendam perasaannya terhadap Xiao Yao dan tidak bisa melakukan apapun karena mereka berdua merupakan adik sepupu yang tidak bisa memiliki satu sama lain. 越来越大，可一一的为你退休前。 Di sisi lain, di kediaman Cenrong, Feng Long pun memberitahu kepada adiknya itu bahwa Raja Qiangxuan akan segera menobatkan Xin Yu sebagai ratunya, yang membuat Xin Yu menjadi sangatlah senang dan menyuruh ayahnya itu untuk segera menjemput ibunya pulang. 父亲不必为妹妹担心，有父亲好。 Walaupun ia sangat senang karena sudah dipastikan akan menjadi seorang ratu, namun ia masih khawatir dengan perempuan lain yang dekat dengan Qiangxuan, yaitu Anian. 是王后，她自然是从哪里来回哪。 Kembali kepada Xiao Yao dan Anian yang memberi salam penghormatan kepada Raja terdahulu dan Qiangxuan karena mereka berdua akan kembali ke Gunung Lima Dewa.
Namun sebelum Xiao Yao pergi jauh dari istana, Yang Xuan berlari mengejarnya dan langsung bertanya kapan Xiao Yao akan segera kembali ke sini lagi. Mendengar hal itu, Xiao Yao hanya memberitahunya bahwa dirinya hanya ingin menemani ayahnya lebih lama lagi. Kemudian Yang Xuan langsung memberitahu bahwa setelah 13 bulan dirinya akan mengutus orang untuk menjemputnya kembali. Namun Xiao Yao justru menolaknya, yang membuat Yang Xuan menjadi bersedih. Di sana ibunya Xin Yu yang bernama Xiao Ye ini sudah kembali pulang dan menemui anaknya. Ia yang mengetahui kalau anaknya ini telah dipilih menjadi seorang ratu. Ia pun langsung menasihatinya dengan mengatakan kalau menjadi seorang ratu tidak hanya mengurus istana, namun juga harus memberikan kasih sayang kepada seorang raja dan jangan sampai Xin Yu mengabaikannya. 路，娘也不会阻拦你，要的是陛下对你的敬重。 Singkatnya keesokan harinya, tibalah penobatan Xin Yu sebagai seorang ratu. Terlihat Xin Yu yang merasa sangatlah senang karena ia berhasil menjadi seorang ratu. Namun di sini Yang Xuan justru terlihat sangatlah tidak bahagia karena bagaimanapun juga di hatinya hanya terdapat Xiao Yao. Karena Xiao Yao yang merupakan adik sepupu dan tidak bisa ia nikahi menjadi seorang ratu, sehingga ia pun terpaksa memilih Xin Yu sebagai ratunya. 敬宗典礼，唯德是继喜运。 生死与共的人。 Singkatnya di malam harinya, mendengar suara seseorang yang datang dan ingin bertemu dengannya. Xin Yu sangatlah senang karena ia mengira itu adalah raja yang sedang mencarinya. Namun ternyata itu merupakan pelayan raja yang memberitahukan kalau raja saat ini sedang pergi ke pohon flamboyan dan meminta sang ratu untuk beristirahat di sana. Mendengar hal itu, sang ratu menjadi sangatlah marah karena bagaimanapun juga ini merupakan malam pertamanya. Namun kenapa sang raja malah pergi meninggalkannya seorang diri? 竟然宁可在凤凰林里散步也。 Terlihatlah Usang yang menemani sang raja. Di sana ia pun mengatakan kalau tempat ini sangatlah mirip dengan puncak Shaoyun yang ditumbuhi pohon-pohon flamboyan sehingga ia pun merasa ingin kembali ke sana. Dan sang raja yang mendengar hal itu menjadi sangatlah bersedih. 桑我有一段日子一直都很担心。 Singkatnya beberapa hari kemudian, Xiao Yao yang sudah sampai ke kota Yingzhou dan ia pun kembali menjadi seorang tabib. Lalu Anian pun datang dan langsung memarahinya karena tempat yang dipakai oleh Xiao Yao sangatlah kotor, sehingga ia pun menyuruhnya untuk mencari tempat yang lebih bagus. Namun Xiao Yao tetap memilih tempat ini karena warga di sini sangatlah membutuhkannya. 好好好，听你的。 Di saat memainkan kecapi, Xiao Yao langsung teringat di saat dirinya bersama dengan Sanjing. Namun tiba-tiba Xiang Liu pun datang menemuinya. Xiao Yao yang terkejut melihatnya dan langsung bertanya mengapa Xiang Liu ada di sini. Xiang Liu pun menjelaskan kalau ia datang hanya untuk mengambil obat. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung meminta maaf karena obat tersebut sudah habis dan ia belum sempat membuatnya. 相柳大人就饶过小的这一次吧。 Dikarenakan permainan kecapi Xiao Yao sangatlah buruk, Xiang Liu langsung menarik tangan Xiao Yao dan melarangnya untuk bermain lagi. Lalu ia pun mengambil alih tempat untuk memainkan kecapi tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangatlah bagus. Dan mendengar hal itu, Xiao Yao memintanya untuk meneruskan lagunya tadi. Namun Xiang Liu beralasan bahwa dirinya sudah lupa, yang membuat Xiao Yao langsung mengejeknya. Karena bagaimanapun juga Xiang Liu merupakan siluman ular berkepala 9. Namun kenapa masih juga lupa, yang membuat Xiang Liu langsung memukul kepala Xiao Yao. Dan singkatnya 13 bulan kemudian, terlihat Yang Xuan yang sedang menulis sebuah surat untuk Xiao Yao dan menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengirimkan surat ini ke Gunung Lima Dewa. Xiao Yao yang sudah menerima surat tersebut dan langsung membacanya yang berisikan pertanyaan kapan Xiao Yao akan kembali ke kota Ziyi. Ia yang tidak ingin membalas surat tersebut dan meminta pelayan di sana untuk menyimpan surat ini. Namun di keesokan harinya, Xiao Yao pun sangatlah terkejut melihat Yang Xuan datang dan sudah ada di hadapannya, yang membuat tangan Xiao Yao terluka akibat terkikis oleh pisau. Melihat darah yang keluar dari jari Xiao Yao, membuat Yang Xuan langsung mencoba menolongnya. 现在跟我回去
不会有。 Lalu Qiang Xuan memberitahunya bahwa dirinya datang untuk menjemputnya. Namun karena Xiao Yao masih tetap tidak ingin kembali ke kota Zi, Qiang Xuan pun mengatakan kalau ia akan tetap berada di kota Yingzhou ini dan akan selalu mengikutinya kemana Xiao Yao pergi. Karena sangatlah kesal dengan tingkah laku Qiang Xuan, akhirnya Xiao Yao pun bersedia kembali bersamanya. Dan mendengar hal itu, Qiang Xuan pun menjadi sangatlah senang. Sepanjang perjalanan, karena melihat Xiao Yao yang terus cemberut, Qiang Xuan pun langsung membujuk Xiao Yao untuk tidak marah kepadanya lagi. Saat Xiao Yao melihat ladang obat yang ada di depannya serta ada pohon flamboyannya, Xiao Yao pun merasa sedikit senang. Kemudian mereka pun duduk bersama di ayunan. Qiang Xuan memberitahu bahwa selama ini dirinya tahu apa saja yang dilakukannya dan merasa itu semua karena Xiao Yao merindukan saat berada di kota Qingsui. Kemudian Qiang Xuan memberitahu jika bisa, dirinya akan menemaninya menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Namun sayangnya dirinya tidak bisa memilih dan dirinya tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang Xiao Yao inginkan. Namun Qiang Xuan juga tidak ingin Xiao Yao meninggalkannya. Lalu Qiang Xuan ingin Xiao Yao tinggal di sini dan menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Karena jika Xiao Yao pergi lagi, maka ia akan selalu mencarinya di mana Xiao Yao berada. Dengan melihat Xiao Yao sudah kembali, raja terdahulu terlihat senang. Kemudian sang kakek bertanya kenapa Qiang Xuan tidak segera kembali ke istana Shijin. Mendengar sang kakek yang sedikit memarahinya, Qiang Xuan memberitahu bahwa dirinya akan segera kembali sekarang. Dengan waktu bersamaan, sang ratu yang datang ke puncak untuk mencari raja terdahulu. Namun karena raja terdahulu telah pergi ke ladang, pelayan mencoba menyuruh sang ratu untuk kembali ke istana Shijin saja. Tapi ratu mengaku dirinya juga ingin menemui Xiao Yao karena semenjak Xiao Yao pindah ke sini, dirinya belum menemuinya. Kemudian Xiao Yao pun datang dan langsung memberikan salam hormat kepada sang ratu. Dan di saat melihat pohon flamboyan, sang ratu langsung teringat saat malam pernikahannya di saat Qiang Xuan meninggalkannya karena pergi ke hutan flamboyan. Lalu sang ratu pun bertanya, apakah pohon flamboyan beserta ayunan yang berada di Gunung Cenrong juga ditanam dan dibuat langsung oleh sang raja. Mendengar hal itu, Xiao Yao pun langsung menceritakan tentang kisah pohon flamboyan dan ayunan itu kepadanya, bahwa sang raja memang suka terhadap pohon tersebut dan ayunan itu karena sejak kecil ia bersama sang raja selalu bersama. Dengan mengetahui hal itu, sang ratu yang merasa cemburu pun langsung pergi dari sana. Raja terdahulu yang kembali dari ladang bertanya kepada pelayannya bagaimana keadaan Xiao Yao. Pelayan di sana pun memberitahu bahwa Xiao Yao terlihat selalu lesu setiap harinya. Dan mendengar hal itu, raja terdahulu beranggapan Xiao Yao telah kehilangan tujuannya karena orang-orang yang dekat dengannya saat ini sudah memiliki pasangan. Di sisi lain, Sanjing berbicara kepada Lirong bahwa dirinya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu di saat dirinya bersama Fang Er. Karena bagaimanapun juga ia merasa dijebak oleh Fang Er, seolah-olah ia tidur bersama dengannya agar ia bisa menikahinya. Sehingga Xiao Yao yang mengetahuinya menjadi sangatlah kecewa kepada dirinya. Padahal itu semua hanyalah fitnah belaka. Setelah itu Lirong membawa Sanjing pergi ke tempat pamannya Lirong untuk meminta bantuannya agar Sanjing bisa melihat kejadian di masa lalu di saat ia tidur bersama dengan Fang Er. Namun paman Lirong menolaknya karena ini sangatlah berbahaya. Tapi Sanjing masih saja tetap berusaha meminta bantuan paman Lirong, bahkan sampai dirinya berlutut di hadapannya. Dengan mengatakan meskipun tindakan ini sangatlah berbahaya, namun dirinya akan tetap mencobanya karena Xiao Yao merupakan segalanya baginya. Melihat Sanjing yang tidak takut mati dan sampai berlutut, akhirnya paman Lirong bersedia untuk membantunya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu Sanjing melihat kembali masa lalunya. Kembali kepada Raja Qiang Xuan yang mendengar laporan bahwa Xiao Yao masih tetap tidur sepanjang hari dan tidak mau melakukan apapun walaupun sudah dibujuk oleh raja terdahulu. Kemudian ia juga mendapatkan laporan bahwa Feng Long sedang menunggunya di luar. Kedatangannya ke sana, Feng Long meminta sang raja agar pasukan laut dilatih olehnya saja. Dan mendengar hal itu, sang raja pun menyetujuinya.
Hingga keesokan paginya, di saat Xiao Yao sedang membersihkan catatan plastik yang ditinggalkan oleh Raja Cenrong di lembah obat, Xiao Yao merasa sangatlah senang sekali karena menemukan sebuah catatan Raja Cenrong tentang cara mengobati berbagai jenis penyakit yang rumit dan langsung memperlihatkan kepada Raja Qiangxuan. Namun sayangnya Raja Cenrong telah meninggal dan catatan ini belumlah lengkap. Namun di sisi lain juga Xiao Yao mengaku bahwa dirinya memahami isi catatan tersebut. Melihat Xiao Yao yang telah semangat dan bangkit lagi untuk mempelajari catatan pengobatan itu, membuat Qiangxuan sangatlah senang dan dirinya mengaku akan selalu mendukung Xiao Yao. Terlihat Xiao Yao yang terus mempelajari catatan pengobatan dari Raja Cenrong. Hingga singkatnya 3 tahun sudah dilalui oleh Xiao Yao untuk melengkapi catatan tersebut. Melihat hal itu, Raja terdahulu terlihat senang dan merasa Xiao Yao sangatlah mirip seperti ibunya. Di saat Raja terdahulu main catur bersama Feng Long, melihat Xiao Yao sudah pulang, Raja terdahulu bertanya kepada Feng Long apakah Feng Long tidak ingin menemani Xiao Yao. Namun Feng Long malah beranggapan kalau Xiao Yao sedang sibuk dan dirinya akan menyelesaikan permainan ini dulu. Qiangxuan kemudian datang menghampiri Xiao Yao dan menyuruhnya untuk beristirahat sebentar. Namun Xiao Yao tidak memperdulikan hal itu dan terus berlatih mempelajari ilmu pengobatannya. Hingga beberapa jam kemudian, Xiao Yao pun mencari Qiangxuan yang hilang dari sana. Lalu ia pun melihat makanan yang terlihat enak, yang ternyata semua ini hasil dari masakan sang Raja Qiangxuan. Dan ini semua demi Xiao Yao, karena Xiao Yao yang sudah berlatih keras demi mengembangkan pengobatannya. Kemudian Xiao Yao pun memanggil sang kakek dan Feng Long untuk makan bersama. Namun di saat makan bersama, Feng Long justru memberitahu kepada Raja terdahulu kalau dirinya ingin menikahi Xiao Yao, yang membuat semua orang di sana menjadi terkejut. Di tempat lain, Paman Lirong sedang berusaha melakukan ritual untuk melihat masa lalunya Sanjing, walaupun tindakan ini sangatlah berbahaya. Di saat ritual dimulai, Sanjing langsung melihat semua akan masa lalunya bersama Xiao Yao. Namun di pertengahan ritual, tiba-tiba Sanjing tidak bisa menahan ritual itu yang membuatnya terluka parah. Kembali kepada Feng Long yang bertanya kepada Raja terdahulu bagaimana pendapatnya tentang pernikahannya dengan Xiao Yao. Tapi Raja terdahulu mengaku ia tidak mau ikut campur dan menyerahkan semuanya itu kepada Feng Long dan Xiao Yao saja. Begitupun dengan Qiangxuan juga yang menyerahkan semuanya itu kepada Xiao Yao. Kemudian Feng Long mulai bertanya kepada Xiao Yao tentang bagaimana pernikahannya dan akhirnya Xiao Yao pun menyetujuinya. Mendengar hal itu, Feng Long sangatlah senang dan langsung berpamitan karena ingin memberitahukan berita baik ini kepada keluarganya. Namun di sisi lain, Qiangxuan terlihat sangatlah kesal atas persetujuan Xiao Yao menikah dengan Feng Long. Dan ternyata Raja terdahulu selama ini sudah mengetahui tentang perasaan Qiangxuan kepada Xiao Yao. Kembali kepada Sanjing yang akhirnya sadar, namun pembuluh jantungnya mengalami kerusakan akibat ritual dalam melihat masa lalunya itu. Kemudian Paman Lirong berpesan agar Sanjing beristirahat saja agar lukanya itu tidak semakin melebar. Seketika Sanjing pun mengingat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ternyata saat malam itu Fang Er telah merubah dirinya menjadi Xiao Yao untuk mengelabui dirinya. Dan setelah itu Sanjing tidak ingat apapun lagi karena efek obat bius yang diberikan oleh Fang Er membuat ia tak sadarkan diri. Bahkan ia melihat Fang Er seperti Xiao Yao. Sementara Qiangxuan yang masih meragukan keputusan Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long dan merasa Xiao Yao sangatlah terburu-buru akan keputusan itu. Lalu ia pun memberitahunya bahwa dirinya tidak ingin Xiao Yao menikah. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung mengirimkan kabar pernikahannya ke Gunung 5 Dewa dengan perantara burung. Yang seketika Qiangxuan langsung menghentikan burung tersebut. Qiangxuan terus saja membujuk Xiao Yao untuk tidak menikah dengan Feng Long. Sampai akhirnya sang kakek menyuruh Qiangxuan melepaskan burung tersebut untuk memberikan kepada Raja Wuling. Dan hingga akhirnya Qiangxuan dengan berat hati melepaskan burung pembawa kabar tersebut. Kemudian Feng Long membicarakan rencana pernikahannya dengan Xiao Yao kepada Xin Yu. Dan Feng Long mengaku ingin segera menikahi Xiao Yao dengan cepat karena ia takut Xiao Yao berubah.
Sementara Xiao Yao yang terus berpikir untuk membuatkan pil terakhirnya kepada Xiang Liu, karena sebentar lagi ia menikah dan tidak bisa lagi membuatkan pil untuknya. Hingga akhirnya Xiao Yao mendapatkan ide dari pelayannya bahwa pil terakhir harus istimewa. Kemudian ia pun menulis beberapa bahan obat dan menyuruh pelayannya itu memberikan kepada Raja Qiang Xuan agar sang raja bisa memberikan semua bahan tersebut. 对了，我还需要2个高手能够。 Setelah mendapatkan kabar dari Xiao Yao, Raja Holing menyuruh Ru Shao untuk menjemput Xiao Yao di Gunung Chenrong untuk segera mempersiapkan pernikahannya. 这病倒是来得巧啊！况且 Hingga akhirnya setelah beberapa hari, pil tersebut berhasil dibuat oleh Xiao Yao dengan bantuan 2 master di sana dan membuat Xiao Yao menjadi sangatlah senang. 我以为阿聂已经够败家的了，没想 Setelah itu Xiao Yao pun pergi ke kota dan menyuruh jasa pengantar untuk secepat mungkin mengantarkan barang ini ke tempat biasanya. Namun ternyata Sanjing berada di tempat tersebut dan keluar setelah Xiao Yao pergi. Kemudian Sanjing menyuruh pelayannya itu untuk menyiapkan kereta kudanya karena mereka akan pergi ke kota Chisui melihat kesibukan dari Feng Long saat ini. Namun di saat itu juga Xiao Yao pun melihatnya, yang membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Setelah itu Sanjing mengajaknya makan bersama, namun Xiao Yao mengaku bahwa sekarang seleranya sudah berubah dan tidak suka lagi dengan makanan yang telah disiapkan oleh Sanjing untuknya. Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya akan segera menikah dengan Feng Long dan juga mengundangnya untuk datang ke pernikahannya nanti. Setelah itu Xiao Yao langsung pergi karena sangatlah merasa sedih karena bagaimanapun juga Sanjing merupakan pria yang dulu ia sangat cintai. Dan setelah kepergian Xiao Yao, tiba-tiba Sanjing pun langsung muntah darah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.